Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 SMK Karya Nasional Sindang Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Ya, bertemu lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Astri di sini. Kita akan bahas dulu ya mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, jadi di sini kalau dulu kan kalian hanya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel gitu aja ya, tanpa ada embel-embel nilai mutlak. Ini apa sih sebenarnya nilai mutlak itu gitu ya. Nah, mungkin ini pernah kalian dengar ya istilah nilai mutlak ini di SMP gitu. Ada juga yang mungkin yang belum pernah mendengar istilah nilai mutlak. Nah, sebenarnya apa sih nilai mutlak itu? Nah, jadi ini konsep nilai mutlaknya ya. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Jadi nilai mutlak itu selalu positif ya, tidak mungkin negatif. Tapi kalau 0 bisa jadi. Nah, misal di sini ada tabel ya. Di sini ada bilangan non negatif itu 0, 2, 3, 5. Nah, nilai mutlak dari 0 itu 0 ya. Nilai mutlak dari 2 itu 2. Nilai mutlak dari 3 itu 3. Nilai mutlak dari 5 itu 5. Jadi kalau bilangannya sudah positif seperti ini ya, berarti nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, kalau bilangannya negatif seperti ini ya, negatif 2, itu nilai mutlaknya berarti 2. Kemudian negatif 3, nilai mutlaknya berarti 3. Kemudian negatif 4 berarti nilai mutlaknya adalah 4, dan negatif 5 berarti nilai mutlaknya itu 5 gitu. Jadi kalau bilangannya negatif, dinilai mutlakkan itu berarti atau hasilnya menjadi positif, karena nilai mutlak itu sendiri adalah tugasnya yaitu mempositifkan bilangan negatif ya, mempositifkan bilangan negatif. Bagaimana caranya? Yaitu dikali oleh negatif ya. Negatif 2 kenapa jadi positif? Karena dia dikali oleh negatif. Negatif 2 dikali negatif itu berarti positif 2 gitu ya. Kemudian, kisaran nilai mutlak itu di antara 0 dan positif dan tidak akan bernilai negatif ya. Jadi sekali lagi, nilai mutlak itu dia tugasnya mempositifkan bilangan negatif ya, dengan cara mengalikannya dengan negatif gitu. Jadi negatif kali negatif itu kan positif ya. Nah, kemudian definisi secara matematiknya seperti ini. Misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak ini seperti ini nih, kurung tegak ya. Kemudian X dibaca nilai mutlak X nih. Jadi ini notasi seperti ini, itu dibacanya nilai mutlak X ya, dan didefinisikan. Nah, nilai mutlak X sama dengan yaitu dirinya sendiri, yaitu X sendiri ya, jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian dikali negatif nih, dikali negatif ya, jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Paham nggak? Jadi kan tadi gini ya, nilai mutlak itu dirinya sendiri jika bilangannya lebih dari atau lebih jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 seperti ini. Nah, nilai mutlak dari 0 ya 0, yaitu dirinya sendiri kan. Nilai mutlak dari 2 yaitu 2, dirinya sendiri kan, karena ini bilangan-bilangan ini lebih dari atau sama dengan 0 ya kan. Nah, bilangan mutlak itu dikali oleh negatif ya, dikali oleh negatif jika bilangannya kurang dari 0, jika X-nya yang tadi kurang dari 0. Seperti ini, negatif 2. Negatif 2 itu kan kurang dari 0 kan. Dia nilai mutlaknya positif 2 karena dikali oleh negatif. Seperti itu. Jadi itu kan barusan ada angkanya gitu kan. Nah, kalau tidak ada angkanya seperti ini ya, hanya X saja, itu bagaimana? Ya sama saja. Jadi gini, kan X itu kita nggak tahu nilainya berapa ya. Jadi nilai mutlaknya ada 2 kemungkinan gitu ya.
Nilai mutlak dari X. Berapa nilai mutlak dari X? Yaitu ada dua. Ya, ada dua kemungkinan, yaitu dirinya sendiri ya, yaitu X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, ya kan? Dan dikali negatif, jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, paham ya? Jadi nih contohnya seperti ini. Tentukan nilai dari, nah ada nilai mutlak 3, nilai mutlak 3/4, nilai mutlak 0, nilai mutlak negatif 5/2, nilai mutlak X tambah 2, dan nilai mutlak 2X dikurangi 3. Nah jawabannya nih, nilai mutlak dari 3 ya 3, nilai mutlak dari 3/4 ya 3/4 ya, dirinya sendiri. Kemudian nilai mutlak dari 0 ya 0. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5/2 yaitu positif 5/2, karena ini dikali negatif ya, jadi positif 5/2. Kemudian, nah sekarang dia ada X-nya nih, mengandung X tambah 2, nilai mutlak dari X tambah 2, kita kan nggak tahu X-nya berapa, ya kan? Nah, makanya berarti jawabannya ada 2, yaitu dirinya sendiri ya, atau X tambah 2 sendiri ya, jika X tambah 2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari X-nya berapa? Nah, menggunakan pertidaksamaan linear satu variabel yang kemarin, pembahasan yang kemarin ya kan. Jadi X lebih dari atau sama dengan negatif, ini positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2 gitu. Jadi ketemu nih X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah kenapa nggak 0? Ya ini kan ada konstantanya, sementara yang tadi di definisi itu hanya X saja, tidak ada konstanta kan. Kalau ini kan ada konstantanya ya, jadi X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah yang kedua ya, jawaban yang kedua dikali negatif. Ini semuanya dikali negatif. Jadi negatif X dikurangi 2 jika X-nya kurang dari negatif 2. Ini sama patokan angka ininya, batasannya sama, negatif 2. Nah gitu ya, paham ya? Kemudian yang nomor 6 nih, nilai mutlak 2X dikurangi 3 itu berapa? Ya berarti ada 2, karena ini mengandung X, ada 2, yaitu dirinya sendiri ya, 2X dikurangi 3 jika 2X dikurangi 3-nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari X-nya, berarti 2X lebih dari atau sama dengan, ini negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3, sehingga X-nya lebih dari atau sama dengan 3/2. Maka yang satu lagi dikali negatif, jadi negatif 2X tambah 3. Ini kenapa jadi tambah 3? Kan di sini ini kan min, dikali negatif berarti positif ya, jika X-nya kurang dari 3/2. Kalau batasannya ini sama ya, 3/2. Seperti itu, paham ya? Nah, di pertemuan kemarin juga Ibu memberikan latihan soal ya. Nih latihan soal minggu lalu. Ada 2 soal, gunakan definisi untuk menentukan nilai mutlak berikut. Yang pertama nilai mutlak dari X dikurangi 3, dan yang kedua nilai mutlak dari negatif 2X ditambah 5. Setelah Ibu periksa beberapa tugas ya dari kalian, karena kalian nih ngirim tugasnya tuh nuntut gitu loh ya, nggak pas Ibu upload terus kalian kerjakan. Yang Ibu harapkan tuh pas Ibu upload ya langsung kalian kerjakan, ya maksimal besoknya lah kalian kirimkan gitu lah. Ini udah ada tenggatnya kan, kalian kebanyakan lewat tenggat gitu loh ngirimnya, tapi nggak apa-apa ya, Ibu masih apresiasi pekerjaan kalian gitu ya. Dan dari yang sudah kalian kirimkan, ada alhamdulillah dari kalian yang memang sepertinya sudah paham ya, benar jawabannya, ada juga yang masih keliru gitu. Nih perhatikan ya pembahasan soal minggu lalu. Ini yang pertama nilai mutlak dari X dikurangi 3, berarti jawabannya ada 2, yaitu dirinya sendiri ya, X dikurangi 3 jika X dikurangi 3-nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari X-nya, aduh X-nya lebih dari atau sama dengan, ini pindah jadi positif 3 gitu. Nah maka yang kedua tinggal dikali negatif, jadi negatif X ditambah 3 jika X-nya kurang dari 3. Batasannya sama ya, batasannya sama 3.
Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari negatif 2x ditambah 5. Nah, ini juga sama ada dua, yaitu dirinya sendiri ya, negatif 2x tambah 5 jika negatif 2x tambah 5-nya lebih dari atau sama dengan 0. Cari x-nya, negatif 2x lebih dari atau sama dengan negatif 5 ya. Nah, ini dia pembaginya negatif, maka tanda berubah tuh. Jadi x kurang dari atau sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2. Jadi x-nya kurang dari atau sama dengan positif 5/2. Nah, yang satunya lagi dikali negatif ya, jadi positif 2x dikurangi 5 jika x-nya kurang dari 5/2. Udah seperti itu ya untuk jawaban latihan soal minggu lalu. Nah, yang akan kita bahas untuk materi minggu ini yaitu mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Kalau kemarin kan konsep nilai mutlak saja, kalau sekarang ada persamaannya ya. Nah, di materi-materi sebelumnya itu ada persamaan linear satu variabel tanpa ada nilai mutlaknya ya. Kalian sudah paham ya, berarti mencari HP atau himpunan penyelesaiannya. Nah, ini pun sama ya, persamaan nilai mutlak linear satu variabel pun sama, yaitu mencari HP atau himpunan penyelesaiannya ya. Nah, contohnya seperti ini, tentukan HP dari, nah HP ini bukan handphone ya, tapi himpunan penyelesaian ya. Tentukan HP dari nilai mutlak x tambah 4 sama dengan 3 tuh ya. Kalau di soal yang tadi di tugas itu hanya sampai sini saja tanpa ada sama dengannya ya, karena ini judulnya persamaan ya, berarti dihubungkan oleh tanda sama dengan ya. Nah, ini cara menjawabnya seperti ini ya. Nilai mutlak dari x tambah 4 sama dengan 3 itu, kalian langkah pertama harus mencari nilai mutlak dari x tambah 4 dulu ya. Caranya sama seperti kita tadi ya. Nah, ini nilai mutlak dari x tambah 4 itu kan ada dua ya, yaitu dirinya sendiri ya. Jika x tambah 4-nya lebih dari atau sama dengan 0, sehingga x-nya ini lebih dari atau sama dengan negatif 4 kan. Nah, berarti yang kedua ini dikali negatif, jadi negatif x dikurangi 4 jika x-nya kurang dari negatif 4 ya kan. Nah, kalau sudah kalian temukan nilai mutlaknya ya, ini dia nih. Nah, maka terus kalian ini, nah satu-satu dicari ya. Untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 4 yang ini ya. Nah, maka kan tadi soalnya itu soalnya itu nilai mutlak x tambah 4 sama dengan 3. Nah, karena ini x-nya ya, untuk yang x-nya lebih dari atau sama dengan negatif 4 itu ini nih. Nah, nilai mutlaknya yang ada di dalam nilai mutlaknya itu ganti oleh ini ya. Jadi x tambah 4 sama dengan 3 ya, maksudnya nilai mutlaknya dihilangkan gitu. Jadi x tambah 4 sama dengan 3, cari x-nya sama dengan 3 dikurangi 4. Ini 4 di kiri tadinya pindah ke kanan jadi negatif ya, sehingga x-nya negatif 1. Nah, memenuhi. Kenapa memenuhi? Lihat, tadi kan untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah, apakah negatif 1 ini lebih dari atau sama dengan negatif 4? Iya kan, negatif 1 itu lebih besar kan daripada negatif 4 ya kan, jadi memenuhi gitu. Nah, yang kedua, nah untuk ini, untuk x yang kurang dari negatif 4 ya. Tadi soalnya ini kan nilai mutlak x tambah 4 sama dengan 3. Nah, yang ada di dalam nilai mutlaknya ini ganti oleh ini. Nah, ganti oleh ini ya, ganti oleh ini, sehingga negatif x dikurangi 4 sama dengan 3. Cari x-nya, jadi negatif x sama dengan 3 ditambah 4. Ini negatif pindah ke kanan jadi positif ya, sehingga negatif x sama dengan 7 ya. Jadi x-nya sama dengan negatif 7. Nah, apakah negatif 7 ini kurang dari negatif 4? Iya, benar kan? Jadi memenuhi, sehingga jadi HP-nya adalah negatif 7 dan negatif 1 gitu penulisannya dari yang terkecil terlebih dahulu. Negatif 7 itu lebih kecil daripada negatif 1 ya. Kalau negatif ya hati-hati ya, terbalik. Oke, paham tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum jelas, kita lanjut ke contoh yang kedua nih. Lihat, nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, untuk menjawabnya ya, kalian tentukan dulu nilai mutlak dari 2x dikurangi 1. Nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 itu ada dua ya, yaitu dirinya sendiri. Jika 2x dikurangi 1 lebih dari atau sama dengan 0, cari x-nya. 2x lebih dari atau sama dengan
positif 1 ya. Negatif 1 pindah ke kanan jadi positif, sehingga X lebih dari atau sama dengan 1/2 ya. Nah yang kedua berarti dikali negatif, jadi negatif 2X dikurangi 1 jika X-nya kurang dari 1/2 ya. Nah maka carilah untuk X yang lebih dari atau sama dengan 1/2 ya. Tadi soalnya nilai mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 5. Nah yang dinilai mutlak ini, yang nilai mutlak ganti oleh ini ya. Jadi 2X dikurangi 1 sama dengan 5, sehingga 2X sama dengan 5 ditambah 1. Jadi 2X sama dengan 6, X sama dengan 6/2, X sama dengan 3. Nah apakah 3 ini lebih dari atau sama dengan setengah? Iya benar kan, jadi memenuhi. Kemudian yang kedua, untuk X kurang dari setengah ini ya. Nah yang ada di dalam mutlaknya diganti oleh negatif 2X tambah 1 ya. Jadi negatif 2X tambah 1 sama dengan 5. Dicari X-nya, jadi negatif 2X sama dengan 5 dikurangi 1 ya. Negatif 2X sama dengan 5 dikurangi 1 itu 4, sehingga X sama dengan 4 dibagi negatif 2 itu negatif 2. Nah apakah negatif 2 itu kurang dari setengah? Iya benar kan, jadi memenuhi. Jadi HPN-nya negatif 2 dan 3. Nah kalau contoh yang ketiga ini agak sedikit berbeda nih ya. Ini soalnya seperti ini, 1/3 nilai mutlak 2X ditambah 5 dikurangi 8 sama dengan 3 ya. Sebenarnya sih caranya sama saja ya. Langkah pertama kalian cari dulu nilai mutlaknya ya. Nilai mutlak dari 2X ditambah 5 itu ada 2, yaitu 2X ditambah 5 jika 2X tambah 5 nya lebih dari sama dengan 0 ya. Cari X nya, jadi 2X lebih dari atau sama dengan ini negatif 5, sehingga X nya lebih dari atau sama dengan negatif 5/2 ya. Nah ini kan udah tidak usah dibuat ke desimal, udah aja seperti ini. Nah yang kedua ya dikali negatif, jadi di negatif 2X dikurangi 5 jika X nya kurang dari negatif 5/2. Kemudian satu-satu untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 5/2. Soalnya kan tadi ini. Nah yang ada di nilai mutlaknya ganti oleh 2X tambah 5 ya. Sehingga 1/3 dikali 2X ditambah 5 sama dengan, nah ini 3, kemudian ini negatif pindah ke kanan jadi positif ya. Nah kalian kerjakan dulu yang ini, jadi ini tetap sama ya. 1/3 dikali 2X tambah 5 sama dengan 3 tambah 5 itu 11, 3 tambah 8 itu 11 ya. Kemudian 2X ditambah 5 sama dengan 11/1/3 ya, dibagi ini. Jadi 2X tambah 5 sama dengan 11 dikali 3/1. Ini kan pembagian pecahan, diubah ke kali, jadi penyebutnya di atas tuh ya. 2X tambah 5 sama dengan 11 kali 3 itu 33. Jadi 2X sama dengan 33 dikurangi 5, 2X sama dengan 28, jadi X nya sama dengan 28/2 itu 14. Nah 14 itu lebih dari negatif 5/2 kan, jadi memenuhi. Kemudian untuk X yang kurang dari negatif 5/2, nah nilai mutlaknya itu ganti oleh ini dia, diganti jadi 1/3 dikali negatif 2X dikurangi 5 sama dengan 3. Nah ini min 8 pindah ke kanan jadi positif. Kemudian sama langkahnya seperti tadi ya, ini tetap sama. Nah ini 11 dari 3 tambah 8, kemudian negatif 2X dikurangi 5 itu sama dengan 11 per, nah ini dibagi berarti per 1/3 ya. Jadi ini ya pembagian pecahannya diubah menjadi kali, sehingga 3-nya di atas. Jadi negatif 2X dikurangi 5 sama dengan 33, sehingga negatif 2X sama dengan 33 ditambah 5 ya. Ini pindah ke kanan jadi positif, sehingga negatif 2X sama dengan 38. X-nya jadi 38 dibagi negatif 2 yaitu negatif 19. Nah negatif 19 itu kurang dari negatif 5/2 kan. Tadi kan negatif 19 itu 38 per min 2 kan. Nah jelas kurang dari negatif 5/2, jadi memenuhi. Jadi HP-nya adalah negatif 19 dan 14. Seperti itu ya untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Silahkan untuk kalian yang belum mengerti diulang-ulang saja videonya sampai kalian paham ya. Terima kasih untuk pertemuan ini, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada yang masih belum dimengerti, silahkan kalian bisa ditanyakan ke
melalui forum di Classroom atau WA Ibu boleh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.